So hi guys, sama cowok aku Laras. Aduh udah lama banget, mungkin udah sebulan atau 2 bulan yang lalu kali ya. Jadi emang di beberapa bulan kemarin aku habis melaksanakan PKL sekaligus sidang. Sebenarnya pas masa-masa PKL aku masih upload video. Nah terus sampai akhirnya pas masa-masa sidang, pas masa-masa mau menuju sidang, nah itu aku agak off gitu kan. Jadi aku memutuskan I decided to make this video because aku rasa ini cukup penting untuk kalian, jadi mari kita simak videonya. Aku tahu ini kedengarannya klise ya kan, tapi ini penting karena ya jelas ini kan materi yang emang kita buat. Bukan materi, lebih ke teori atau penelitian atau project yang kita jalankan, kita buat lah intinya. Mungkin ya kalau kalian nonton ini pas masa-masa lagi sebelum PKL, belum PKL atau ya kan masih anak-anak kelas 10 mungkin. Nah kalian nonton video ini, kenapa kan kayak ngerasa ya iyalah pasti dong harus dikuasain. Nanti tuh akan keluarkan yang namanya jadwal sidang. Nah biasanya ketika ini jadwal udah keluar ini, belum tentu tuh tiba-tiba oke, besok kamu sidang. Ada juga yang kayak yang dimana kayak kita ngelupain tuh kita pernah buat sebuah jurnal itu, dan akhirnya kita mungkin adalah bagian-bagian teori-teori yang kayak sekelibet aja pada saat kita lagi buat jurnal. Jadi pas kita mau sidang kita lupa gitu kan, maksudnya kayak kita nggak tahu maksudnya apa, intinya apa. Nah ini sebenarnya akan nyambung ke tips yang kedua. Nah aku yakin pengujian itu kan pasti mungkin dari sekolah ya, pasti deh. Kayak aku nggak pernah denger sih kayak penguji itu dari luar sekolah. Seharusnya kalian udah kenal sama gurunya, atau paling nggak kan tahu atau pernah dengar cerita tentang guru ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian dapat gurunya mungkin yang agak gila, nah itu pahamin aja. Bisa juga ini mungkin gurunya terlalu baik gitu kan. Nah ini hati-hati juga karena biasa guru yang baik justru pas di sini saat sidang kan bisa di, makanya nih balik lagi ke yang poin nomor 1, kuasain materinya. Kan lebih harus kayak kenal atau tahu lah. Bisa aja itu kan pas latihan ada bayangannya ini langsung ada gurunya gitu. Bisa juga kalian sebelum sidang, mungkin hamin sebelumnya, kalian kayak coba tauin dulu ini sebenarnya enak gak sih kalau misalkan dia tuh di luar kelas. Dan balik lagi sih, emang iya sih kalau misalkan penguji siapa itu tergantung takdir gitu kan, dapetnya siapa gitu. Pada saat kalian pembukaan, salam, segala macam, usahain tenang. Udah ada teknik pernapasan kayak 378 dan segala macam yang bisa ngatur pernapasan kalian biar gak gugup, biar lebih tenang gitu kan. Nah ini kalian bisa search aja, ada banyak di internet. Atau kalian mungkin beda nih caranya biar gak gugup, mungkin makan atau apa segala macam, bebas. Intinya pada saat masuk ke dalam ruangan, usahain kalian udah punya yang namanya semacam karisma yang dimana penguji itu bisa lihat kalian udah siap untuk sidang. Nah, kalau kalian gugup, pasti penguji langsung kayak mikir kan nggak ada persiapan segala macam. Jadi biasa di situ penguji udah siapin beberapa pertanyaan yang mencakup tentang persiapan gitu deh pokoknya. Oke, misal kalian ini sidang ini aku beda-beda ya. Bisa yang kita nunggu di luar, jadi yang di dalam ruangan itu hanya penguji dan yang akan sidang. Ada juga yang emang kita bisa nontonin teman kita dan kita juga bisa nonton sama teman-teman kita. Kalau misalkan kalian yang di ruangan itu hanya ada kalian, gak ada teman-teman kalian sama sekali, jadi kan itu kan akan masuk ke ruangan tuh. Nah pada saat buka pintu itu ada tata caranya. Usahain, ini juga dari tips dari aku, yaitu jangan ngebelakangin. Jadi pada saat nutup pun kalian masih ngadep ke arah penguji. Usahain juga pas masuk kita ada salam juga ya. Terus kalian jalan, nyalain proyektor ya, atau nyambungin laptop kalian ke proyektor dan segala macam. Itu juga ada gerak dan attitude-nya. Jangan sampai kalian tuh kayak nggak ngehargain ada penguji gitu di depan kalian. Kayak misalkan kalian main selebor aja, kelihatan kalian tuh penuh persiapan, pasti tuh kalian juga dilihatin itu cara kalian ininya. Jadi attitude itu gak boleh disepelein. Jadi harus latihan gitu. Jadi ada temanku yang emang dia gak latihan sama sekali dan kelihatan banget kok dia belum latihan, atau bisa dibilang kayak gak ada persiapan sama sekali. Karena emang sebenarnya aku agak maklumin karena emang presentasi kita tuh buatnya bukan pakai PowerPoint dan segala macam. Kita buatnya lebih ribet lah. Nah ini kan butuh lagi yang namanya time management, karena ini nggak akan aku masukin sini ke poin gitu kan. Nah time management ini harusnya kita emang udah ada gitu. Kalau misalkan kita harus kebut di hari itu ya kebut gitu kan. Nah cuman kalau misalkan kalian ngerasa emang gak ada waktu untuk latihan presentasi ya setidaknya itu tadi balik lagi ke poin yang ke-1, kalian harus udah kuasain materi. Nah untuk cara bicara dan segala macam, penting kalian terbiasa untuk bicara, mungkin di depan kamera juga bisa gitu kan. Nah untuk poin yang terakhir adalah
ini tuh adalah titik terakhir yang dimana kan pasrah nih di sini. Nah, doa ini kan bisa mulai dari sebelum PKL juga boleh, kayak semoga sidang lancar. Pokoknya dari kawan pun itu doa aja dari sekarang gitu. Kita kan nggak tahu kan doa mana yang dikabulin gitu kan. Menurut aku sih gitu aja tipsnya. Ada 6 tips ya di sana. Kuasain materi, kenali penguji kalian, pahami karakternya. Terus jangan gugup, terus jaga attitude kalian. Terus jangan lupa latihan sebanyak-banyaknya juga boleh. Dan terakhir doa, sama aku ada tips terakhir juga, jangan sepelein presentasi. Kalau bisa jangan ditunda bikin presentasinya, karena itu terdengar sepele, cuman itu kan yang akan kan presentasikan, yang akan kan presentasi dengan ketampilannya kan, mau gimana, mau masuk ke ciri khas kalian atau ke ciri khas dari perusahaan yang kalian yang jadi tempat kalian PKL. Jadi bebas sih kan mau apa gitu warnanya atau elemen-elemen pendukungnya gitu. Thank you banget buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini, and see you next video. Bye. Makasih udah nonton.